Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan residu pestisida yaitu jenis diazinon. Nah, untuk materinya yaitu pemeriksaan residu pestisida jenis diazinon pada sayur sawi. Pendahuluan, diazinon 600 EC merupakan salah satu pestisida jenis organofosfat yang banyak digunakan untuk melindungi tanaman. Pemakaian pestisida diazinon pada tanaman sawi dapat meninggalkan residu yang terurai pada rentang waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 8-35 hari. Residu pestisida yang terkonsumsi oleh manusia, baik melalui hidung, kulit, dan mulut, dapat mengikat enzim kolinesterase yaitu enzim yang berfungsi mengatur kerja saraf. Pengikat enzim ini menimbulkan gangguan sistem saraf. Kuantitas residu pestisida ditentukan oleh jenis pestisida dosis berdasarkan dosis, frekuensi, dan waktu aplikasi. Nah, untuk prinsip dari pemeriksaan pestisida menggunakan metode KLT yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT dengan metode densitrometri merupakan salah satu metode pemisahan yang lebih simpel dan mampu menghasilkan pemisahan yang akurat untuk senyawa-senyawa yang tidak volatil dengan konsentrasi sangat kecil berdasarkan tingkat keparahannya, menggunakan fase gerak dan fase diam. Pemeriksaan identifikasi senyawa menggunakan metode KLT dilakukan dengan perhitungan nilai RF. Dengan melakukan perbandingan nilai RF senyawa murni dan nilai RF larutan standar. Nilai RF didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh sampel oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut dari titik asal. Nilai RF dinyatakan hingga angka 1,0 dan ada beberapa literatur yang menyatakan nilai RF yang baik menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisaran antara 0,2 sampai 0,8. Dan nilai RF dinyatakan positif yaitu nilai RF antara sampel dan standar itu sama. Untuk alat dari pemeriksaan ini sebagai berikut. Yang pertama neraca analitik, untuk yang kedua spatula, yang ketiga ada cawan petri, keempat mortar, kelima gelas ukur 10 ml, gelas beker, botol eluen atau scamber, plat KLT atau silika gel G, pipa kapiler, hotpad, dan lampu UV. Sedangkan untuk bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu sampel sawi sebagai bahan uji, N-heksana, aseton, cerium sulfat, diazinon 60 EC, kertas saring, silika gel. Nah, untuk fungsi dari bahan atau reagen tersebut, larutan heksana plus aseton itu digunakan sebagai fase gerak dalam uji KLT karena dapat memisahkan senyawa diazinon. Larutan diazinon yang telah diencerkan tadi digunakan sebagai larutan standar pembanding pestisida jenis diazinon. Karena larutan diazinon menunjukkan positif mengandung pestisida jenis diazinon. Terus kertas saring berfungsi untuk menyaring larutan uji dan larutan standar untuk diambil fitratnya, dan silika gel berguna sebagai fase diam dalam uji menggunakan KLT. Untuk cara kerja pengujian menggunakan KLT. Yang pertama itu dilakukan perlakuan terhadap sampel terlebih dahulu. Nah, sampel uji pada pemeriksaan ini itu sawi. Yang pertama, sawi itu dihaluskan
terus ditimbang menggunakan neraca analitik sebanyak 5 gram. Terus dimasukkan ke dalam gelas beker, diisi 5 mili N-heksana, lalu disaring dengan kertas saring dan didiamkan selama 10-15 menit. Selanjutnya dievaporasi sampai volume mengurang. Diamkan hingga dingin. Jika evaporasi yang dilakukan terlalu lama sehingga membuat sampel menjadi kering, bisa ditambah dengan heksana secukupnya. Untuk persiapan larutan standar diazinon 600 EC atau 60 EC, pipet 1 mili diazinon 600 EC, encerkan dengan aquadis menggunakan labu ukur 10 mili. Nah, untuk identifikasi pemeriksaan dengan KLT, yang pertama itu eluen. Pembuatan eluen sama dengan larutan N-heksana dipipet sebanyak 4 mili ditambah aseton, larutan aseton sebanyak 1 mili. Terus dimasukkan ke dalam chamber dan ditutup agar eluen tidak menguap. Yang kedua itu totolkan larutan sampel yang telah dievaporasi pada plat KLT yang telah diberi batas atas dan batas bawah. Totolkan menggunakan pipa kapiler dari garis batas bawah. Perlakuan sama seperti sampel standar. Untuk yang ketiga, masukkan ke dalam chamber dan diamkan sampai eluen berada di atas atau sampai eluen berhenti bergerak. Jika tidak terlihat, maka plat KLT disemprot menggunakan cerium sulfat. Terus selanjutnya diamati menggunakan sinar UV dan dilakukan perhitungan nilai RF. Nah, berikut adalah rumus penentuan nilai RF dan ini adalah gambar contoh peletakan sampel dan larutan pembanding pada plat KLT. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.